Yes. Nah, teman-teman, ya biar lebih mantap lagi. Nah, harusnya lebih mantap lagi dong dengan mengikuti acara Peluang Bisnis ini. Kita akan segera mendengarkan sharing dari speaker kita yang luar biasa tentunya, dari praktisi langsung. Nah, dia akan sharing malam ini. Ya, mari kita sambut dulu Pak Juni Antoni. Sudah ada Pak Juni? Sudah Pak Hendra, thank you. Mari teman-teman. Nah, ini Pak Juni ya. Nanti kita akan mendengarkan sharing dan ulasan dari Pak Juni. Nah, sebelumnya, kata orang kan Pak Juni, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita orang-orang produser yang sudah lama, senior banget, kan siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Juni. Tapi, kan rekan-rekan undangan belum kenal ya Pak. Nah, Pak Juni, ya, silakan Pak Juni mainkan tuh Sandi Punch-nya, biar mereka akan lebih mengenal lebih dalam seperti apakah Pak Juni, seorang agency director Prudential Indonesia. Silakan. Baik Pak Hendra, thank you. Ayo teman-teman dukung channel Juni Antoni, silakan subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you want luar biasa ya Pak Antoni.
Thank Umur you. berapa tadi Pak? 19 tahun gabung ke Pru ya Pak? Ya, Dan kemudian 19 tahun. dalam waktu dekat langsung promosi. Nah teman-teman yang saya garis bawahi tadi dari Sandepansnya Pak Juni ya. Luar biasa Pak Juni pada masa itu hanya dalam beberapa tahun berkarir di Pru udah punya penghasilan 10 juta ya Pak Juni? Ya, benar. Nah Prudential. teman-teman tahun itu 10 juta itu dikit atau banyak? Banyak loh. Itu berapa tahun yang lalu itu Pak Juni ya 10 juta? Ya, tahun 2009. Tepatnya bulan 2009 Juni. 10 juta. Oke. Nah, teman-teman, yuk mantapkan lagi. Mari kita dengar sharing-sharing dari speaker kita yang luar biasa. Mari kita sambut Pak Juni Antoni. Thank you ya. Terima kasih. Baik. Sebentar saya buka slide. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RADD kita, Bapak Johnson, dan juga para ADS, Pak Dani, Pak Hendra, dan saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya juga ingin terima kasih kepada leader saya, Pak Hermanto, yang mengajak saya ke bisnis Prudential. Ya, saya juga thank you kepada Pak Damai ya yang selalu support dari agensi. Oke, tanpa panjang lebar, waktu kita terbatas karena materi malam ini cukup banyak. Saya harap teman-teman bisa mengikuti sampai habis karena luar biasa ya yang akan saya bagikan beberapa bukti. Jadi bukan hanya omongan dan saya akan tunjukkan beberapa bukti juga ya. Oke, baik. Pertama-tama nama saya Juni Antoni. Saya lahir di kota Tanjung Balai Karimun. Penduduknya itu tidak banyak, kota kecil. Namun dari lewat bisnis Prudential, hidup saya bisa berubah secara total ya. Oke, saya datang dari keluarga yang sederhana, bukan dari berada. Namun di Prudential saya bisa merubah 180 derajat ya, jadi lebih baik lagi. Topik malam ini yang ingin saya bagikan, ingin saya sharing kepada teman-teman adalah hidup seperti apa yang Anda inginkan ya. Setiap orang memiliki cita-cita, setiap orang memiliki impian hidup yang berbeda-beda. Mungkin ada yang belum punya motor, pingin punya motor. Mungkin ada yang sudah punya motor, belum punya mobil, pingin punya mobil. Mungkin yang masih ngekos, mungkin yang masih sewa, pingin punya rumah. Mungkin yang sudah punya rumah, pingin punya rumah yang lebih besar supaya waktu hari raya tamu datang tidak kekurangan oksigen ya dan lain-lain sebagainya. Jadi peta hidup kita bisa kita setting sendiri lewat bisnis Prudential. Oke, pertama-tama saya ingin tunjukkan gambar ini. Kalau kita bicara Facebook, semua orang rata-rata 80% ke atas itu tahu. Namun kalau bicara bosnya siapa, banyak yang nggak tahu. Bosnya adalah Mark Zuckerberg, ini adalah bosnya. Beliau mengatakan, 9 tahun yang lalu, saya mengundang 5 orang teman baik saya untuk berbagi peluang bisnis. Dia undang 5 kawan dia. Namun, yang datang hanya 2 orang saja. Mereka adalah Dustin sama Eduardo. Saat ini penghasilan mereka itu sudah di atas miliaran US dollar. Pelajaran penting dari Mark Zuckerberg, kalau ada orang yang baik hati berbagi peluang kepada kita, dengarkan, pelajari, ambil keputusan, siapa tahu itu merupakan jalan miliarder untukmu. Ya. Yes, Pak Juni tampaknya terputus teman-teman. Ya, sambil menunggu Pak Juni. Sudah. Oke, Silakan sudah Pak. kembali. Oke, thank you. Sorry. Oke, baik. Ya, jadi pelajaran penting saya ulangi adalah kalau ada orang yang baik hati berbagi peluang, teman-teman dengarkan, pelajari, dan ambil keputusan. Siapa tahu itu merupakan jalan miliarder buat teman-teman. Oke, slide berikut. Ini foto yang saya belum izin sama orangnya ya, Bapak Damai. Beliau adalah tertinggi di posisi leader garis silsilah ya di bisnis Prudential saya. Beliau backgroundnya adalah tamatan S3 ya, singkatannya adalah syukur sempat sekolah. Jadi syukur sempat sekolah berarti ada sekolah namun belum selesai ya, belum tamat SD. Beliau backgroundnya adalah seorang pengusaha, memiliki beberapa toko, namun lewat bisnis Prudential beliau tinggalin semua toko dan menjalankan bisnis Prudential. Seorang pengusaha saja berani mengambil sebuah keputusan untuk join bisnis Prudential, apalagi kita yang masih belum ada apa-apanya. Ada apa di bisnis Prudential ya? Beliau ini adalah aset dari beliau ya, rumahnya, mobil, keluarga ya, luar biasa. Ini adalah Bapak Damai dan ini adalah teman-teman rekan kami yang di Tanjung Balai Karimun ya. Hidup juga berubah, bukan hanya saya saja ya, banyak ya. Ini foto dulu belum saya update. Kalau kita update lebih banyak. Ada yang sudah ganti mobil, ada yang sudah tambah mobil, ada yang sudah
beli rumah, awalnya sewa rumah, sekarang sudah punya rumah sendiri. Ya, saya melihat dengan mata saya sendiri, ini kenyataan ya. Dan beliau juga ada join di malam ini ya. Oke, bukti sukses itu banyak ya. Berikut ini adalah foto rumah dan mobil leader saya, Pak Hermanto. Beliau kemarin sekali beli itu langsung 2 biji ya, HRV sama Mobilio. Prudential itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Sekali kita berhasil, kita kalau beli sesuatu, contohnya mobil itu bukan beli 1, minimal 2. Ya seperti saya kemarin awalnya beli Aigia sama Mobilio, lalu tahun 2017 beli lagi Terios sama HRV. Dan Pak Hermanto juga sama, sekali beli 2 HRV sama Mobilio. Dan masih banyak aset-aset yang saya nggak bisa tampilin satu persatu di sini. Ya. Nah, ini saya juga belum minta izin ya. Ini adalah leader saya juga di Pekanbaru, namanya Praitno Lina ya, yang di samping sebelah kiri teman-teman itu adalah Ibu Deswita. Saya masih ingat waktu ke Pekanbaru acara kick off, itu mobil mereka itu awalnya adalah Fortuner yang seri baru. Setelah kami pulang ke kota masing-masing, selang beberapa lama kemudian, Fortunernya berubah jadi Pajero, teman-teman. Jadi istilahnya kalau di Prudential, kita beli sesuatu itu sangat gampang. Kenapa? Karena sudah punya duitnya. Dan kita di sini bukan hanya sekedar bicara materi, namun nilai yang terkandung di dalam bisnis kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Oke. Yang terakhir ini adalah gambar saya punya aset ya, salah satu mobil dan rumah. Kita belajar sama orang yang sukses, kita belajar sama orang yang sudah berhasil, maka kita juga akan tertular menjadi sukses. Teman-teman, sekarang saya mau tanya ya, supaya saya tidak bicara sendiri, saya mau tanya teman-teman, kalau kita mau belajar masak, kita belajar sama koki atau belajar sama dokter? Ya, silakan chat ya, bagi teman-teman yang masih dengar ya. Kalau kita koki, Pak. Ya, benar, belajar sama koki ya, thank you. Sama, kalau kita mau sukses, kita mau belajar sama orang yang sudah terbukti sukses atau belajar sama orang yang gagal. Kalau kita belajar sama orang yang gagal, otomatis kita juga akan gagal. Sehari-harinya hanya ngeluh, sehari-harinya hanya merasa hidup ini keras, hidup ini susah ya. Namun kalau kita bergaul sama orang-orang yang sudah terbukti berhasil, kita akan dipengaruhi juga untuk bisa berhasil. Ini kenyataan. Ya, ini contoh kunci mobil ya. Saya sementara di usia sebelum 28 tahun sudah punya 3 mobil ya. Kalau mau miliki 5, 6 pun boleh, tapi boros ya. Saya sementara 3 dulu. Dan kunci-kunci itu ada yang kunci rumah ya. Ini adalah sebuah kebanggaan saya di bisnis Prudential. Kita bisa berhasil, sukses, kita bisa memperbuat sesuatu yang bernilai buat orang lain juga. Nah, kata-kata ini sangat bagus teman-teman. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Pandemik sekarang, teman-teman, membuat teman-teman makin turun atau sebagai batu loncatan jadi sebuah hal yang lebih baik. Nah, tergantung gimana teman-teman mengambil peluang malam ini, ya. Berikut lagi adalah kita setiap hari bekerja untuk apa? Kita ingin mencetak masa depan yang lebih baik. Kita ingin masa depan yang lebih baik. Nah, untuk mencapai masa depan yang lebih baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang pertama menurut Robert T. Kiyosaki adalah employer. Employer itu adalah seorang karyawan. Sebagai karyawan, seorang karyawan itu tidak bisa memiliki penghasilan yang sangat besar. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh bos. Kira-kira bisa nggak kita melamar kerja? Kita minta ke bos, pingin penghasilan 10 juta contoh. Bos, saya pingin 10 juta, bisa nggak setiap bulan? Saya pingin 20 juta penghasilan, bisa nggak? Tidak bisa. Seorang karyawan gajinya sudah ditentukan oleh bos, sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan. Jadi tidak bisa ya. Itu menurut Robert T. Kiyosaki. Dan seorang karyawan pun waktunya sangat terbatas. Kenapa? Karena jam kerjanya sudah diatur. Contoh, masuk kerja jam 7, pulang jam 5. Ataupun masuk kerja jam 9, pulang jam 5. Senin sampai Jumat. Nah, sudah seperti itu kalau karyawan. Jadi waktunya benar-benar sudah dibeli, dikunci oleh pekerjaan. Berikutnya, kita bisa mencari masa depan kita melewati S. S itu adalah self-employer, yaitu you own a job. Kita bisa memiliki usaha sendiri. Ya. Dengan memiliki usaha sendiri, kita bisa punya banyak uang. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan, yaitu waktu. Di usaha yang kita dalami, kalau kita tidak terjun lagi di dalam usaha tersebut, maka usaha itu tidak bisa berjalan dengan lancar lagi. Yaitu menurut Robert T. Kiyosaki, E dan S ini tidak bisa memberikan financial freedom dan juga time freedom.
Supaya bisa financial freedom dan time freedom, memiliki kebebasan waktu dan uang, kita perlu masuk ke kuadran kanan. Mulai dari B. B itu adalah you own a system that's work for you. Kita memiliki sebuah usaha yang memiliki sebuah sistem yang bekerja untuk kita. Itu mulai dari B. Lalu yang terakhir, kita kalau sudah punya banyak uang, apa yang kita lakukan? Yaitu kita menjadi E. Investor. Money works for you. Uang bekerja untuk kita. Jadi kalau kita di Prudential, tujuan kita adalah bergerak ke posisi kuadran kanan, bukan kuadran kiri. Karena kuadran kiri itu tidak bisa memiliki sebuah kebebasan. Untuk tahu lebih lanjut, kita lihat pola pikir orang umum. Secara umum, orang mencari masa depan pertama dengan bekerja. Tujuan bekerjanya untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk mencari penghasilan. Penghasilannya untuk apa? Yaitu untuk masa depan. Namun ada sebuah hal yang lupa dipikirkan oleh orang-orang yang pola pikir umum. Yaitu gimana suatu saat kalau sudah tua ataupun masalah kesehatan seperti pandemi ini di PHK ataupun gajinya dikurangi, gimana? Kalau itu terjadi, otomatis penghasilannya akan stop. Dan kalau penghasilan stop, otomatis masa depannya jadi tanda tanya. Gimana? Ya. Beda lagi pola pikir orang yang sukses. Orang yang sukses bekerja untuk apa? Bukan untuk uang langsung. Orang sukses bekerja untuk membangun sebuah aset. Aset inilah yang menghasilkan uang. Uang inilah yang akan menghasilkan masa depan. Sama, orang sukses sama orang gagal adalah manusia. Sama-sama manusia. Suatu saat bisa sakit juga. Kalau suatu saat sakit, gimana? Asetnya apakah ikut sakit? Tidak. Asetnya terus bekerja dan menghasilkan penghasilan pasif. Inilah pola pikir orang sukses. Di mana suatu saat sudah pensiun ataupun faktor kesehatan ataupun karena usia tidak bisa bekerja lagi, maka asetnya lah yang menghasilkan duit. Sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Teman-teman pingin tahu nggak gimana caranya bangun aset? Kalau pingin silakan chat, mau ya. Kalau nggak ada yang mau saya nggak lanjut ya. Soalnya teman-teman mungkin sudah tahu ya. Gimana sih cara bangun aset? Kalau ada yang mau tahu silakan chat. Pak, saya mau tahu ya. Saya mau tahu, Pak. Oke, mau tahu ya. Nah, menurut AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, aset itu ada dua macam. Yang pertama adalah tangible asset, yang kedua adalah intangible asset. Tangible asset adalah aset yang dapat kita lihat, kita pegang seperti gedung, tanah, mobil, ataupun apartemen dan lain-lain. Intangible asset adalah aset yang tak dapat dilihat yang terdapat dalam tubuh kita, yaitu manusia. Setiap manusia itu punya potensi, seperti dokter, pengacara, mereka punya nilai-nilai tersendiri. Itulah intangible asset. Menurut Robert T. Kiyosaki, cara bangun aset itu ada dua macam. Yang pertama adalah lewat bisnis konvensional seperti Microsoft, Apple, Samsung, yang mereka punya sistem dan mereka sistem ini yang bekerja untuk mereka. Bosnya tinggal di rumah, tidur pun duit masuk. Berikut lagi ada franchise, sistem dan jaringan ya. Syarat bangun aset yaitu dua syarat. Pertama punya sistem, yang kedua sifatnya jaringan. Di mana-mana ada ya. Seperti Samsung di mana-mana ada, Microsoft di mana-mana ada. Nah, berikut lagi kita bicara Prudential. Prudential juga bergerak di sebuah sistem perusahaan konvensional yang memiliki sistem dan jaringan. Dia punya sebuah sistem. Seperti malam ini ada pertemuan, itu adalah sebuah sistem untuk kita belajar, mendidik kita menjadi hebat. Mendidiknya secara aset yaitu kita intangible asset, aset yang tak dapat dilihat. Prudential memiliki dua macam untuk kita sukses, yaitu jalur pertama selling, yaitu cari nasabah. Nasabah itu adalah manusia, itu yang akan membangun aset kita juga. Yang kedua dari recruiting, pengembangan tim. Tim kalau sudah berhasil, maka kita juga akan berhasil, ya. Nah, kalau bicara Prudential, berapa orang yang sukses, kita lihat. Kalau hanya 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang, ataupun 100 orang yang sukses, berarti bisnis ini masih belum kita boleh percaya. Namun yang sukses itu sudah lebih dari 5.000-an orang, teman-teman, yang punya penghasilan yang sangat besar. Kita lihat ya, yang jalan-jalan ke luar negeri, itu yang di Edinburgh, Barcelona, Amsterdam, Tokyo, Brussels, London, Portugal, Washington, dan Hawaii. Ya, ini adalah bukti-bukti orang sukses di Prudential. Sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, langkah pertama untuk sukses di bisnis Prudential apa, teman-teman? Kita lihat, satu hari cukup bertemu dengan 2 orang. Karena masa pandemik, teman-teman bisa via call, bisa via Zoom, bisa via telepon, ya. Pokoknya satu hari bisa berkomunikasi dengan 2 orang, bicara mengenai Prudential, ya. Adalah mungkin dan sangat mudah dilakukan bagi kita yang benar-benar serius ingin merubah masa depan kita. Cara bekerjanya untuk menjadi partner Prudential, kita anggap satu hari cukup ketemu 2 orang, 1 minggu 7 hari, 2 hari libur, Sabtu Minggu libur, kita kerja Senin sampai Jumat, waktu kita tentukan sendiri. Pokoknya minimal kita jumpa 2 orang, kita jelasin mengenai program Prudential,
Dan anggaplah dari 5 hari 2 orang, total kita ketemu 10 orang, maka dari 10 orang itu 1 orang yang masuk jadi nasabah kita saja. Anggap premi 1 bulan 1 juta ataupun per tahun 10 juta. Ya, ini contoh saja. Maka 1 minggu terdapat penjualan 1 polis yang omsetnya anggap 10 juta. 1 tahun ada 52 minggu, kita anggap 40 minggu kerja saja. Hari besar, hari tanggal merah, sama Sabtu Minggu kita kurangi. Jadi total hanya 40 minggu, kita kalikan omset 10 juta. Total 400 juta penjualan dalam 1 tahun. Maka teman-teman bisa naik posisi ke AAD ya. Lalu kita anggaplah capai separuh saja, 200 juta. Adalah mungkin dan sangat bisa ya. Di sini ada seorang agen yang join namanya Desriani ya. Beliau kemarin hari Kamis kami ada seminar Prudamai. Dalam waktu 1 bulan kerja, bulan Agustus, beliau omsetnya 300-an juta teman-teman ya. 1 bulan kerja saja. Target Prudential untuk capai AAD itu Associate Agency Manager, posisi berikut ya 400 juta setahun. Beliau capai itu 1 bulan sudah 300 juta lebih. Jadi sangat mungkin ya Bapak Ibu. Konsep keuangan apa yang kita bicarakan kepada calon nasabah, klien ya. Kita lihat fase kehidupan kita. Usia 5 sampai 25 sampai 61. Kita lihat usia 5 sampai 25, kita biasanya proses sekolah, lalu kadang ada yang menikah. Usia 26 sampai 35 sudah memiliki sebuah keluarga kecil ya. Lalu setelah itu anak besar perlu sekolah, jadi ada pendidikan anak ya. Yang garis merah itu adalah pengeluaran ya, pengeluaran setiap orang. Lalu suatu saat anak kita akan jadi besar ya, sudah mandiri, maka pengeluaran kita sudah turun ya sebagai orang tua. Nah, suatu saat kita akan pensiun, pensiunannya itu grafiknya akan naik. Kenapa? Karena usianya sudah tua, butuh yang namanya pengobatan, kadang sakit-sakit ataupun jalan-jalan ataupun kasih duit untuk cucu dan sebagainya ya, jalan-jalan ya. Namun ada sebuah resiko yang bisa terjadi kehidupan. Di pertengahan jalan, jika di usia 36 sampai 45 terjadi sakit kritis, cacat tetap ataupun meninggal, maka semua yang direncanakan dalam hidup itu akan sia-sia Bapak Ibu ya. Jadi grafik yang merah ini akan naik ya, pengeluarannya itu akan tancap. Maka semua impiannya akan hilang sekejap. Yang bisa dilakukan biasanya adalah ambil tabungan. Tabungannya ada berapa di situ ditarik. Karena sudah sakit, nggak bisa bekerja lagi. Jadi sisa-sisa tabungan lah yang bisa diambil untuk melanjutkan kehidupan. Dan biasa langsung turun. Standar hidupnya langsung turun. Ya, kadang harus jual rumah ya untuk pengobatan. Lalu pendidikan anak jadi putus sekolah, ini adalah sebuah kenyataan yang sudah terjadi di lapangan juga. Kemandirian putra-putri pun jadi ketergantungan, ya istilahnya sebagai orang tua sudah sakit kritis, nggak sanggup bekerja lagi, ya jadi mengandalkan anak untuk membiayai. Ya kalau anaknya bisa cari uang ya, kalau nggak bisa juga hancur. Berikut lagi, menikmati hari tua yang indah pun jadi harus bekerja keras, tua pun harus bekerja. Dan inilah fase-fase yang mengerikan dalam kehidupan. Kita nggak bisa menjamin siapapun yang akan bertahan hidup sehat selamanya, nggak akan ada. Dan sampai detik ini belum ada orang yang, belum pernah meninggal. Pasti ada orang yang sudah pernah meninggal. Dan jika dalam tahap keluarga muda, si pencari nafkah meninggal duluan, maka keluarga yang ditinggalinya itu akan kasihan sekali. Lalu solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah lewat Prudential teman-teman. Ya, lewat Pruling Generasi Baru. Ini adalah sebuah program perlindungan untuk keluarga warga negara Indonesia. Ya, ada konvensional dan juga ada syariah. Masa pembayaran jika terjadi resiko, maka Prudential akan ambil alih. Contoh preminya tadi 1 juta per bulan, maka Prudential akan bayarin 1 juta per bulan. Diambil alih. Jadi nasabah nggak usah setor lagi 1 juta, Prudential yang ambil alih. Dan jika kalau terjadi kecelakaan cacat total, Prudential akan kasih santunan. Jika terjadi meninggal, maka Prudential akan memberikan santunan juga untuk keluarga yang ditinggalin. Dengan adanya santunan uang itu tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, namun bisa untuk biaya hidup melanjuti orang-orang yang ditinggalin, teman-teman. Ya, dan untuk pensiunannya itu sudah aman kalau memiliki program Prudential. Ya. Oke, kita lihat bersama Prudential untuk dapat income 1 miliar per tahun itu adalah sangat mungkin dan sangat mudah. Ya, ini adalah sistem komisi Prudential, teman-teman.
pruling generasi baru, tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 45,555, ya. Ada bonus lagi, saya nggak cantumkan, di tahun pertama ada bonus 12%, tahun kedua juga ada bonus 13%. Total dari satu nasabah itu bisa capai 100%. Jadi kelebihan dari Prudential adalah kita kalau closing satu klien, kita dapat satu nasabah, dengan program PGB, penghasilan kita berjalan selama 5 tahun. Setiap bulan masuk, teman-teman. Ya, jadi tidak usah istilahnya bulan ini dapat 10 klien contoh, bulan September dapat 10 klien, anggap income kita sudah 1 bulan 2 juta contoh ya. Lalu bulan berikutnya lagi kita nggak dapat klien karena mungkin nggak bisa keluar, lalu kita lagi punya kerjaan di rumah, kita sibuk, nggak dapat prospek, nggak dapat closing, namun penghasilan sebelumnya yang 10 klien itu juga masuk setiap bulan. Ya, ini kelebihan. Lalu kalau teman-teman dapat closing Pru Cinta manfaat, itu komisinya juga 2 tahun. PCB 88 juga 2 tahun. Untuk produk PSS, Pru Solusi Sehat, income-nya itu selamanya. Selama produk itu masih diambil nasabah, akan dikasih terus 10%. Ya. Jadi inilah yang tadi saya sebut intangible asset melalui nasabah. Selagi nasabah itu kita ada dan banyak, maka kita punya passive income. Ya. Maksudnya suatu saat amit-amit kalau kita nggak bisa bekerja lagi, mungkin faktor kesehatan, sakit, apakah semua nasabah kita sakit? Tidak. Ya, jadi nasabah itulah yang juga akan sebagai aset kita dan kita jaga mereka, melayani mereka dengan baik. Ya, di satu sisi lagi kita bisa kembangkan tim, membuat orang sukses dan kita juga bisa makin sukses. Itulah di Prudential. Kita akan lihat Prudential memberikan kemudahan kepada kita. Yang pertama adalah penghasilan ditentukan sendiri. Boleh nggak teman-teman yang calon agen, ya, saya mau tanya khusus calon agen yang masih pertama kali baru join ataupun statusnya agen, silakan cek di kolom komentar kira-kira teman-teman kalau dikasih pilihan pingin penghasilan berapa, teman-teman mau 1 bulan berapa? Saya tunggu 1 menit ya, silakan teman-teman jawab. Kira-kira kalau dikasih kesempatan untuk memilih penghasilannya mau berapa ya? Saya terlalu cepat nggak ya teman-teman? Ya, 1 bulan. Suara Pak Juni putus-putus, Pak. Oh, suara saya putus-putus ya? Sering ya Pak Hendra ya, sorry ya. Ya, putus-putus atau delay ya. Oh, Nggak apa-apa, Pak. Kan internetnya. oh iya, sorry. Jaringannya, bukan Pak Juninya. Oke, kita sudah dapat masukan ya 100 juta ya per bulan, 100 juta per bulan. Wow, luar biasa. Ada lagi nggak bagi calon agen baru? Mungkin calon agen baru kaget nggak kalau bisa dapat langsung 100 juta impiannya ke depannya, 100 juta per bulan. Ya, ada lagi silakan dicek. Berapa? Itu dikasih Pak, kaget aku. 100 juta ya. Wow, banyak yang 100 juta. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat upah minimum di ibu kota Asia ya. Ini survei dari tahun 2017 ya. Di Beijing, menurut liputan 6 ya, ini resmi ya. Beijing 3,3 juta upah minimum ya. Lalu kalau Hanoi 2,3, Manila itu Filipina 2,9. Kita lihat Jakarta 3,3 ya. Dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 itu naik terus ya upah minimum ya. Jadi sangat kecil ya. Tidak ada pilihan teman-teman kalau bekerja sebagai karyawan. Wah, sudah ada yang masuk Sarah 10 juta per bulan. Mantap. Ada lagi nggak? Kita pingin berapa ya, bukan saling lomba siapa yang lebih gede, tidak, dari hati saya pingin berapa. Waktu saya join Prudential awalnya saya hanya pingin 3 juta awalnya, namun accident ya, kecelakaan ya, tembus 10 juta di bulan ke-9 ya. Semakin banyak duit masuk kita semakin hidupnya cepat berubah teman-teman, jadi lebih baik ya. Nah, kita lihat gaji karyawan, andai kata asumsi kenaikannya rata-rata 20% ya. Anggap gaji awal 5 juta ya, tahun kedua jadi 6 juta, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-10. Asumsi setiap tahun naik 10%, 20%. Maka tahun ke-10 25 juta ya. Teman-teman tadi lihat sandepan saya bahwa tahun kedua saya sudah income, internet lambat ya. Oke, Pak Rahmat Hidayat 15 juta per bulan, mantap ya.
Ya, saya join di Prudential dalam 2 tahun sudah tembus 20 juta. Ya, 2 tahun saja. Namun di sini kalau kita asumsi 20% kenaikan, itu harus 10 tahun teman-teman. Jadi kalau mau 100 juta itu harus berapa tahun teman-teman? Harus 20-30 tahun. Usia sudah tua teman-teman. Ya, kita jangan habiskan waktu usia muda kita dengan bekerja yang maaf ya, gaji tidak jelas kenaikannya. Ya, Prudential jelas ya. Kita lihat ya, ini komisi mingguan. Teman-teman, ini komisi mingguan, bukan per bulan. Ibu Sumiarti, dia lagi jogging, sehat dan happy, bahagia. Dah Prudential transfer mingguannya pagi ini, dahsyat. Dah minggu kedua loh. Jadi yang tidak sukses dan sungguh-sungguh rugi. Amat ya, komisi mingguan kayak buruh pabrik aja, 73 juta 1 minggu. Ya, ini kenyataan loh, bukan ngarang-ngarang, ini nyata ya. Kita di sini nggak cerita yang bohong-bohong, ini kenyataan benar-benar ya. Nah, ini adalah seorang leader sukses di Prudential, Jessica ya di Facebook. Dia bilang ya, yang tengah kacamata namanya Herianto Tandra, usianya 38 tahun, aset hasil kerja Prudential lebih kurang sekarang 400 M. Ya, income-nya lebih kurang 20 miliar per tahun. Ini adalah salah satu leader di Prudential, 1 bulan income 212 juta. Income 1 bulan. Ya, jadi teman-teman yang chat tadi 10 juta, 15 juta, 100 juta itu adalah sangat mungkin ya, sangat mungkin. Oke. Kita sama-sama nonton film sekejap ya, Pak Herianto Tandra berbicara ya. Kita lihat ya. Lebih besar. Saya punya satu prinsip, saya setiap hari bekerja keras. Saya setiap minggu bekerja, setiap bulan bekerja. Setiap tahun bekerja mencapai ini, mencapai itu. Dan saya selalu berprinsip bahwa saya kerja keras. Dan uang saya harus kerja keras, lebih keras daripada saya. Saya setahun mungkin dapat dari Pro 20 M, 20-an M. Tapi kita akan biarkan 20-an M itu hanya tidur-tidur, duduk-duduk. Kita mau mereka duplikat lebih banyak lagi. Banyak orang berpikir bahwa... Nah, ini adalah sebuah bukti nyata ya, bahwa ini salah satu masih banyak ya income-nya sudah tembus 1 bulan 1 miliar ya. Jadi 100 juta itu di Prudential itu sebenarnya masih kecil. Yang sudah capai 100 juta per bulan itu banyak ya. Di Batam sudah ada ya. Di Batam juga banyak ya yang sudah income-nya tembus 1 bulan 100 juta. Di Pekanbaru juga ada ya. Dan teman-teman yang di daerah lain saya yakin juga pasti banyak. Kemarin kami ke NLC laporan orang yang agent-agent yang penghasilan 100 juta ke atas itu banyak sekali teman-teman. Ini kenyataan ya. Nah, kok Bapak dari tadi ceritanya orang-orang sukses saja. Orang yang gagal di Prudential mana? Kok yang cerita orang sukses saja? Ya. Yang ingin saya sampaikan, teman-teman pernah nggak ke toko buku Gramedia? Pasti pernah ya. Bagi yang masih belum, boleh coba pergi. Coba teman-teman lihat di sana buku-buku yang ada di Gramedia. Itu orang-orang yang awalnya gagal, lalu ujung-ujungnya gagal, ada nggak bukunya di sana? Tentu tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang awalnya gagal, ujung-ujungnya sukses. Nah, gimana kita belajar sama beliau yang awalnya gagal, ujung-ujungnya sukses? Jadi yang kita cerita itu adalah kisah orang sukses. Bagaimana dia awalnya gagal, lalu ujung-ujungnya bisa sukses. Caranya seperti apa? Itu yang kita pelajari. Kalau malam ini kita bahasnya orang-orang yang gagal, maka ujung-ujungnya kita semuanya bisa jadi gagal. Nah, kita perlu kumpulin orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Nah, disitulah kita belajar sama orang yang berhasil. Kok dia bisa? Kok Pak Juni bisa join Prudential sebulan setahun income sudah 10 juta? Ya, semangatnya caranya seperti apa? Yaitu join Prudential, teman-teman ikuti sistem, ikuti kata leader, ya, ambil sebuah peluang malam ini, ya, tanya ke perekrut, tanya ke leader, caranya seperti apa? Dia akan bimbing 100%, ya. Oke, kita akan lihat Prudential memberikan kemudahan yang kedua, yaitu memiliki waktu yang fleksibel, ya. Jadi kapanpun kita mulai kerja untuk Prudential bebas, ya. Karena saking bebasnya kadang orang terbebas-bebas tidak disiplin, itu tidak boleh ya. Jadi harus bebas dan harus benar-benar kerja keras
supaya bisa berhasil ya. Kita lihat lagi yang ketiga, tidak membatasi posisi. Prudential tidak membatasi posisi apapun kepada kita semua ya. Kita bebas untuk naik jabatan. Kita mulai dari agen. Teman-teman kalau join mulai posisinya adalah agen. Lalu teman-teman bisa promosi ke AAD yaitu Associate Agency Director dengan omset hanya 400 juta ya. Yang tadi satu hari ketemu 2 orang, setahun teman-teman sudah bisa capai AAD dengan merekrut beberapa tim lagi ya. Berikut lagi adalah posisi tertinggi AD, Agency Director ya. Oke, ini adalah OR penghasilan mulai dari agen sampai ke AD. Agen income-nya 30% plus bonus 12%. Ini posisi agen. Lalu tahun kedua dapat income lagi 30%, bonus 13,5%. Lalu tahun ketiga sampai tahun kelima total 15%. Total selama 5 tahun dari satu klien saja kita dapat total 100,5%. Kalau teman-teman naik ke AAD, maka akan ekstra tambah overriding bonus kepemimpinan 22,5%. Jadi 30 bisa plus 22, jadi total 52, gede banget. Apalagi teman-teman naik ke posisi AD, maka bisa dapat ekstra 33%. Apalagi teman-teman bisa bangun tim, bangun orang sukses, mencetak orang sukses, maka teman-teman bisa dapat kedalaman 6 generasi ya. Jadi total bisa dapat overriding 58%. Jadi dari 100,5 ditambah 58%, total bisa dapat 158,5%. Gede banget ya. Ini adalah wajah-wajah orang yang sukses di Prudential ya, teman-teman. Prudential tidak istilahnya hanya bohong, dia keluarin lewat Kompas, warna dan orangnya ada ya. Bahkan tahun ini baru kemarin ya masuk di acara TV RCTI ya. Teman-teman boleh search di YouTube, masuk Prudential website, lalu cari Pru Cinta namanya ya, judulnya Pru Cinta. Itu Prudential memberikan penghargaan ya. Oke, berikut lagi, Prudential tidak membatasi harga ya. Mau harga berapa untuk klien pun boleh. Mau 300.000 ada, mau 500.000 ada, mau 800.000 ada, mau 1 juta ada, mau 5 juta ada, mau 100 juta, mau 1 miliar pun siap. Prudential tidak membatasi harga. Berikut lagi, ready stock ya. Kapanpun mau beli kita siap ya, dan tidak expired, istilahnya produknya tidak kadaluarsa ya. Setiap hari nasabah Prudential bertambah 3.000 orang lebih ya. Ini sudah ada di koran dan per hari ini makin tambah ya. Prudential himpun dana kelolaan 73,4 triliun. Ini Jakarta Post ya. Banyak sekali bukti-bukti Prudential merupakan perusahaan yang sangat besar dan kuat. Teman-teman, kita perlu bangga ya join di Prudential. Berikut lagi adalah support system. Prudential selalu memberikan support system kepada kita. Salah satunya adalah setiap hari Jumat kita ada acara seperti ini, Profit, yang akan di-sharingkan oleh speaker-speaker yang berpengalaman dan membagikan sharing ilmu. Jadi kita ikut terus dan kita mendengar caranya seperti apa. Kok dia bisa ya? Lalu kenapa dia bisa, saya tidak ya? Coba kita lihat ya ilmunya seperti apa. Berikut lagi, sejarah sudah terbukti ya, yang terbaik ada di Prudential. Lalu tempat kerja Prudential pun fleksibel, mau kerja dimanapun bisa, mau di rumah, mau di kantor, mau di kafe, mau di mall, dimanapun bisa. Apalagi sekarang pandemik kita nggak bisa terlalu leluasa, kita bisa memilih tempat-tempat yang aman ya, jadi tempatnya fleksibel. Itulah kemudahan yang diberikan Prudential kepada kita. Nah ini dari wajah-wajah orang-orang para achiever ya. Oke, saya ada sebuah film untuk teman-teman. Sebentar ya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjut. Kalau ada silakan chat. Oke, saya buka satu film buat teman-teman ya. What artist are you going to be singing? Celine Dion. Well, Celine, good luck. Thank you. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Near, far
Oke, teman-teman, ini judulnya apa, teman-teman? Judul lagu ini teman-teman ada yang tahu? Silakan komentar ya. Tujuan saya buka film ini kepada teman-teman adalah ini bukti Prudential sudah sangat kuat di zaman kita belum lahir, teman-teman. Ada nggak yang lahir di tahun 1912? Ya, ini zaman Titanic. Prudential sudah memberikan santunan. Ya, Titanic itu adalah sebuah kasus nyata yang di London, ya, yang di Inggris. Benar ya, Desriani benar. My Heart Will Go On. Ya, ada yang bilang ini lagu Titanic ya. Sebenarnya ini lagu judulnya My Heart Will Go On, benar. Jadi Prudential sudah memberikan santunan kepada orang-orang yang berada di dalam kapal Titanic itu. Kapal itu merupakan kapal yang sangat besar, terbesar di dunia, dan akhirnya kena musibah, tabrak, jatuh, tenggelam ya. Kita lihat sertifikat ya. Ini adalah sertifikat penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Inggris tahun 1912 ya. Total nasabah yang dan passenger dan juga kru 292 orang, total 12.000 pound sterling, mata uang tertinggi sampai detik ini ya. Teman-teman sudah bisa lihat Prudential zaman kita belum lahir sudah ada dan sudah sangat kuat. Ya teman-teman, kalau masih ragu-ragu saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya bukti sudah banyak ya, zaman Titanic sudah Prudential memberikan klaim dan sudah ada sertifikatnya dari pemerintah Inggris. Ya, oke, ini saya cuplik dari Google, sangat bagus. Almarhum Ustadz Uje, beliau juga salah satu klien dari Prudential. Ya silakan cek Google bagi yang ingin tahu lebih lanjut. Beliau mengatakan begini ya. Sebenarnya yang diasuransikan bukanlah jiwa kita, karena jiwa kita tidak dapat diasuransikan. Hanya Allah yang hanya memberikan kita satu jiwa, tetapi yang kita asuransikan adalah keuangan kita. Merencanakan masa depan itu menyempurnakan bentuk ikhtiar, bentuk upaya, ya, dan usaha kita kepada Allah, bukan menolak takdir, ya. Jadi asuransi itu adalah sebuah upaya supaya kita bisa mengunci lebih aman, ya, jangan sampai ada bocor, ya. Kalau sudah bocor, siapa yang mau mengganti kita, menafkahi keluarga kita? Tidak ada, teman-teman. Oke, ini adalah Dewan Pengawas Syariah dari Prudential ya. Prudential juga ada Dewan Pengawas ya. Istilahnya sudah benar-benar halal. Oke. Nah, teman-teman kita lihat ya beberapa tipe tabungan yang kita lihat. Kalau kita 1 juta menuju 1 juta itu adalah celengan. 1 juta jadi 1,1 juta itu adalah bank, 1 juta jadi 10 juta itu adalah investasi. Namun kalau asuransi dari 1 juta itu bisa berubah jadi 1 miliar. Ya, kok bisa? Ya, silakan konsultasi ke perekrut sama leader teman-teman. Jadi klien nasabah yang ambil program Prudential, anggaplah 1 juta, itu bisa berubah jadi 1 miliar sebagai perlindungan masa depan keluarga. Ya. Kita lihat lagi true of story system of life ya. Saat kita kecil kita nggak punya uang, saat kita dewasa kita nggak punya waktu, saat kita tua kita nggak punya kesehatan ya. Jadi teman-teman saat ini berapapun usia teman-teman, selagi masih sehat, selagi masih energik, selagi masih bisa sanggup bekerja, cepatlah kita berkreatif, berinovasi di Prudential ya, supaya teman-teman bisa mencapai sukses yang luar biasa di bisnis Prudential ya. Ini adalah film terakhir. Teman-teman, ini adalah film yang sangat luar biasa bagus. Teman-teman silakan tonton bukti-bukti orang yang sukses di Prudential. Ini saya ambil dari sebuah kantor agensi di Jakarta. Sangat bagus teman-teman ya, kita nonton bersama. Ini adalah bukti-bukti orang sukses dari berbagai latar belakang. Lulusan S1 ya, penghasilan terakhir 30 juta, sekarang 500 juta per tahun. S2, penghasilan terakhir 500 juta, penghasilan sekarang 1 miliar ya. Posisi terakhir 72 juta, penghasilan terakhir sekarang sudah ratusan juta ya. Ini asisten manajer, penghasilan 20 juta per bulan, sekarang 1 miliar per tahun ya. Gede banget teman-teman. Latar belakang pengusaha kita lihat.
penghasilan tidak menentu setelah join Prudential 700 juta per tahun. Penghasilan terakhir 100 juta, penghasilan sekarang 1,6 miliar per tahun. Berarti sudah tembus 100 juta, 150 juta. Penghasilan terakhir tidak menentu, penghasilan sekarang 600 juta. Ekonomi terbatas, penghasilan terakhir 1 bulan 2 juta, sekarang 2,1 miliar per tahun teman-teman. Penghasilan terakhir 11 juta per tahun, nggak sampai 10 juta per bulan, sekarang 1,6 miliar per tahun. Penghasilan terakhir 9 juta per tahun, sekarang 600 juta per tahun teman-teman. Lewat bisnis Prudential, hidup berubah. Penghasilan terakhir tidak tentu, sekarang 4 miliar per tahun. Ini penghasilan terakhir besar, ya, tapi penghasilan sekarang makin besar, 6 miliar per tahun teman-teman. Penghasilan terakhir 85 juta, penghasilan sekarang 1,2 miliar. Merekrut keluarga ya, merekrut kakak kandung dia, ajak kakak kandung dia ikut join bisnis Prudential ya, sama-sama sukses. Merekrut lagi adik ipar, inilah bukti ya bahwa berbagai latar belakang manapun, mau ibu rumah tangga, mau ekonomi terbatas, ya income-nya 11 juta per tahun, berarti sebulan paling 800.000 lebih, ya sekarang bisa capai ratusan juta bahkan miliaran. Ya ini kenyataan ya teman-teman, bukan bohong-bohong, ini nyata. Lalu Prudential sangat luar biasa ya, dia selalu membuka lapangan kerja ya, memberantas kemiskinan, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dan menaikkan pajak pendapatan negara ya. Pajak yang kami bayarkan kemarin saya lihat-lihat itu juga puluhan juta ya per tahun, yang ngeri teman-teman ya. Ini kata-kata pepatah dari Tukul Arwana ya, saya kutip, sangat bagus. Kita kalau bekerja apapun, sukses ataupun gagal, itu kita selalu diseleksi oleh alam, diseleksi oleh karakter. Karakter itu istilahnya ada peluang di depan mata, namun kita nggak ambil, kita merasa malas, kita nggak mau coba ya. Maka semua dicatat oleh malaikat dan diizinkan oleh Tuhan. Apakah ini bisa dikasih sukses atau tidak ya. Jadi teman-teman, hal-hal yang baik
teman-teman jemput dan teman-teman lakukan ya. Kesempatan tidak datang 2 kali ya. Setiap ada kesempatan yang baik kita ambil. Prudential selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berkreasi. Dalam masa pandemik ini, kontes-kontes Prudential untuk ke kita itu banyak sekali teman-teman ya. Selama sudah lebih dari 10 tahun saya join ke Prudential, kontes tahun ini yang luar biasa banyak teman-teman ya. Teman-teman silakan join, tanyakan kontes apa saja yang diberi oleh Prudential ya. Kalau saya bisa, kamu pasti juga bisa ya, kita pasti bisa. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Hendra. Pak Dhani, saya dan rekan-rekan panitia mewakili PT Prudential Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Thank you. dukungan dan support Pak Juni di acara Peluang Bisnis bersama Prudential. Terima kasih Pak Juni, terima kasih teman-teman, dan selamat malam. Kalau Prudential bilangnya selamat Pagi. pagi.